Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita support Palestina, Bu ya. Tapi kata sebagian kawan, kita nggak perlu repot-repot mikir Palestina. Akidahnya nggak sama dengan sunnah, Bu ya. Pejuangnya Syiah Rafidhah. Yang kedua, ngapain repot-repot boikot produk Israel atau mendukung Israel? Gimana dua ini, Bu ya? Yang pertama, ini bukan urusannya urusan akidah. Masyarakat Palestina adalah umat manusia. Tetangga Anda itu lagi kebakaran. Ada kebakaran, betul kebakaran, perlu dibantu. Anda tahu itu preman suka malak orang, suka minta orang, suka nyopet. Tak taunya preman itu mau membantu memadamkan kebakaran. Apakah Anda bahas ribut? Ntar preman nggak boleh ngomong gitu. Tapi ini kebakaran ini, jangan Anda menghalangi orang membantu, terserah copet atau siapa membantu, orang Jerman, Amerika dan sebagainya. Anda memikirkan ini akan kebakar, ini rumah Palestina ini diinjak-injak sekarang. Mestinya Anda mau pokoknya bagaimana kita nolong orang Palestina, terserah yang nolong siapa. Jangan malah Anda menggembosi, Anda menghentikan orang membantu Palestina. Mana hati Anda? Mana nurani Anda? Jangan berkata wah yang di sana yang ikut berjuang di sana ada orang begini ini, tapi Palestina sendiri mereka adalah manusia dan mereka juga punya akidah, mereka adalah bangsa. Dan kita juga banyak sering datangkan tamu dari Palestina, banyak akidahnya sama dengan kita kok. Kita sudah bicara tentang kemanusiaan. Tolong ini, jadi tidak usah berkata, wah ente preman nggak boleh nolong ya, ente pencopet jangan, biar kebakaran, nggak ada. Siapa? Ayo kita bebaskan ini. Baru setelah itu kita nasihati pencopetnya dan sebagainya. Ini babnya beda. Sekarang kita mendesak untuk menolong Palestina. Jangan malah meragukan orang untuk bisa menolong. Kemudian yang kedua, di saat mendengar berita Palestina, hei orang Palestina, ketahuilah hei hamba Allah, Palestina, orang Palestina aman, meninggal mati syahid mereka. Akan tapi yang mengerikan adalah ada kemunafikan di hati kita. Mana hati Anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Makanya ada orang bertanya Palestina, sebelum kau bertanya tentang Palestina, menyebut Palestina, ramai Palestina, mengangkat suara Palestina. Sekarang aku bertanya kepadamu, pernahkah Anda sedih di saat mendengar Palestina? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan hanya pengen viral saja membantu Palestina. Anda sedih atau belum? Lalu Anda bawa dalam kunut nazilah sholat Anda atau belum? Anda bawa dalam panjatan doa di tengah malam untuk Palestina atau belum? Maka yang paling mudah untuk bantu orang Palestina adalah yang pertama adalah dengan panjatan doa. Yang kedua adalah Anda potong dari rezeki Anda. Donasikan, berikan bantuan kepada Palestina. Jangan Anda bertanya, nanti nyampe atau tidak nyampe? Bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengeluarkan kecuekanmu di dalam hatimu, bukan urusan itu. Anda paham mana ini? Dan kami harus serius masalah ini, karena permasalahan kemunafikan nanti di hati kita. Yang penting keluarkan dulu kecuekan. Terserah uang nyampe gak nyampe, ini babnya lain. Dan ternyata nyampe. Kita waktu membantu dahulu sampai di sana di kamera diberitakan ini adalah ambulan waktu Al-Bahjah sana ada. Dan nyampe ke waktu dulu. Dan sekarang pun juga memang ada kadang terhenti, dibuka masuk, terhenti, dibuka masuk. Kalau ternyata ada yang nyabotase, dibelokkan kemana dan sebagainya, ini babnya beda. Gak usah jauh-jauh ke Palestina. Ada orang bantu masjid dibelokkan sama orang juga ada kok. Apakah gara-gara begitu langsung jangan bantu masjid? Wah ini adalah ustadz ngaco ini, bahaya banget ustadz ini. Misalnya kalau ustadz, kan tidak ada ustadz begitu, masa ustadz? Tidak mungkin lah. Ya, cuman katanya Buya ada ustadz, tidak mungkin ya ustadz begitu, tidak mungkin. Hati nurani nggak akan berkata begitu, mustahil. Karena ini masalah kemanusiaan. Sekarang lihat negeri kafir pun gerak mereka untuk ini. Lah kok kita orang Islam masalah seperti itu? Kemudian ini masalah membantu Palestina. Sekarang Anda tanyakan diri Anda sendiri. Tidak usah Anda jawab. Anda sudah mengeluarkan dari kocek Anda atau belum? Mohon maaf, tidak usah dijawab. Jangan banyak ngomong tentang Palestina. Anda sudah mengeluarkan belum dari kocek Anda? Hei hamba Allah, itu anak kecil dibantai di sana. Mana iman Anda? Mana kecintaan Anda? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau belum peduli dengan saudaranya.
Baik, tidak iman seseorang kecuali dia mencintai untuk orang lain seperti untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak rela mereka dibantai, kita harus tidak rela. Paling tidak bertambah dengan panjatan doa. Paling tidak kami hinjau kunut nazilah setiap sholat. Kemudian malam, tengah malam sering kita doakan. Yang kedua adalah keluarkan dari koce Anda. Jangan bicara mengangkat senjata, Anda bisa masuk ke sana, repot. Ada orang, nanti aja saya mau perang, kelamaan. Keluarkan duit, jangan ngajak perang-perang. Perangnya nanti, belum tentu. Yang pasti Anda punya uang di koce Anda, mau bilang senjata-senjata. Dibuka beneran malah lari terbirit-birit nanti. Nggak usah ngomong tentang mengangkat perang, senjata, jihad, Allahu Akbar, dah ente keluar duit, dah. Itu saja sudah selesai, nggak usah jauh-jauh. Tujuan kita mengeluarkan kecuekan dari hati kita. Adapun masalah produk-produk, ada fatwa MUI akhir-akhir kan begitu. Kalau Anda punya anak di Al-Bahjah sudah dari dulu, mulai dari konflik-konflik Palestina selalu kita sudah memutuskan semua produk-produk sudah tidak ada. Kalau yang punya anak di tempat kita sudah, di kita punya abemat tidak ada, jual itu sudah lama. Sehingga bukan masalah fatwa MUI. Ini bukan fatwa MUI, akan tapi fatwa hati seharusnya. Masa nunggu fatwa MUI? Tanpa MUI berfatwa itu Anda sudah punya fatwa seharusnya. Mestinya begitu, tanpa MUI punya fatwa, Anda sudah punya fatwa hati. MUI hanya mengukuhkan. Apakah Anda tega, hai hamba Allah, membeli sesuatu untuk ternyata hasilnya adalah untuk di sana? Mana? Bisa jadi itu bom yang meledak kemarin itu gara-gara Anda belanja itu berapa ratus ribu tuh, berapa juta itu. Mana fitrah, mana nurani Anda? Mana nurani Anda? Kemudian di saat bicara tentang pemboikotan ini, pelarangan ini ada makna yang besar. Pertama lagi-lagi gini loh ya, kalau memang Anda pelit tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan bantu orang Israel, hei hamba Allah. Ini tingkat pelit sudah, tingkat pelit paling tidak. Kalau bisa Anda bantu Palestina dan tidak bantu Israel. Ada orang yang, coba Anda saja nilai, ya saya bantu Palestina tapi ya nggak apa-apa, bantu Israel. Coba kira-kira logika Anda, cara cerdas Anda di mana? Tetangga Anda, ya kan, luka-luka dipukulin sama orang, Anda orang baik, astagfirullahaladzim, dipukul sama orang, langsung saya jamin bawa ke rumah sakit, semua biaya rumah sakit saya yang biayai. Bagus atau tidak? Bagus. Tatanya ada orang, Pak pinjem pisaunya mau tak tusuk lagi. Oh ya itu ambil pisau di dapur tuh, dikasih pisau lagi. Biarpun dia katanya ingin membawa ke rumah sakit, tapi ngasih pisau penjahatnya. Aneh atau tidak orang ini kira-kira? Suruh berpikir dulu. Memang hebat, langsung biaya rumah sakit sebanyak apapun, miliaran akan saya biayai untuk pengobatan orang ini. Tapi ngasih pisau sama orang yang jahat kepadanya. Kira-kira gimana Anda berpikir? Hei, yang paling bodoh yang ada di sini, Anda bisa berpikir. Nggak usah nunggu orang cerdas. Yang paling bodoh mana? Ayo. Coba ini masa. Kemudian lebih dari itu kita ingin mengangkat produk saudara kita. Mau tidak mau. Urusan air, Anda pasti akan minum, ya enggak? Di saat produk mereka tidak kita beli, orang pasti haus minum produk saudara kita. Yang berjaya siapa? Hei hamba Allah. Lagi-lagi kalau Anda tidak bisa bersedekah kepada tetangga di kiri kanan kita, paling tidak Anda beli produknya untuk menjadikan mereka kaya. Itu juga dakwah. Kemudian ada bertanya, oh Buya, kan di sana banyak pekerja-pekerja yang selama kalau memang itu nanti diboikot, kan akan berhenti semuanya dan sebagainya. Ini namanya himbauan, suruh berpikir cerdas juga. Dan kami yakin tidak semua pekerja seperti dalam pikiran dia. Di Palestina itu ada orang rela berkorban dengan nyawanya dan hartanya. Ini hanya menahan untuk tidak punya kerjaan saja kok susah. Mungkin dia berkata, ya ente Buya Yahya keliling sana kemari ya, dihormati orang, saya tidak punya kerjaan. Oke, saya akan ajak Anda menjadi mulia. Kalau Anda tidak mau itu urusan Anda, tapi jangan Anda menggembosi orang lain yang ingin benar.